Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radis Mutiara Zikriyodanur dengan NIM 2104233 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi ke-10 yaitu tentang topik Public Personnel Administrasi. Berikut penjelasannya. Administrasi negara haruslah mampu menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang di dalam masyarakat tersebut, sehingga ketidakpuasan masyarakat dapat diperkecil dan dipersempit. Dalam bukunya Felix Enigro, Public Personnel Administrasi mendefinisikan administrasi kepegawaian negara sebagai administrasi adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan memperkerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga kualitas dan kuantitas hasil pelayanan yang maksimum dari tenaga kerja tersebut dapat diperoleh. Dalam penjelasan Public Personnel Administration kali ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu situasi problematika kepegawaian negara. Akar permasalahan buruknya kepegawaian negara di Indonesia pada prinsipnya terdiri dari 2 hal penting, yaitu persoalan internal sistem kepegawaian negara itu sendiri dan persoalan eksternal yang dapat mempengaruhi fungsi dan profesionalisme. Sistem problematis terkait dengan persoalan internal sistem kepegawaian dapat dianalisis dengan memperhatikan subsistem yang membentuk kepegawaian negara. Yang terdiri dari rekrutmen, penggajian, dan pengukuran kinerja promosi, serta pengawasan pemerintah untuk melakukan reformasi terkait dengan melahirkan birokrat yang dicirikan oleh kerusakan moral dan juga kesenjangan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan secara eksternal, sistem kepegawaian di Indonesia diwarnai oleh kooptasi partai politik terhadap PNS. Ketidaknetralan PNS seringkali menyebabkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan PNS. Sulitnya membedakan antara tugas sebagai PNS dan keberpihakan pada partai politik menyebabkan sistem kepegawaian tidak lagi berdasarkan kepada sistem merit tetapi kepada spoil sistem anggaran negara yang digunakan semestinya, melainkan atas kepentingan-kepentingan afiliasi politik jabatan juga dilakukan atas dasar kedekatan hubungan dengan kolege dan pertemanan politik. Baik problem internal sistem kepegawaian maupun problem kooptasi politik terhadap birokrasi akan mempengaruhi kinerja birokrasi secara keseluruhan karena beberapa reformasi kepegawaian harus diarahkan untuk mewujudkan PNS yang profesional, independen, dan berbudaya melayani masyarakat. Baik, selanjutnya pokok bahasan yang kedua yaitu pembentukan karakter pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu pembentukan karakter pegawai negeri sipil. Secara umum, pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola hidup yang direncanakan. Sebagai manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha menata ulang pola kehidupannya. Pembinaan erat kaitannya dengan kata pembina, membimbing, yaitu proses pemberian dukungan oleh manajer untuk membantu seseorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Jenis pembinaan aparatur sipil negara berdasarkan beberapa referensi. Diketahui bahwa pembinaan bermacam-macam jenis atau bentuknya. Menurut Sastra Hardiwiryo, dalam salah satu bukunya menguraikan 2 jenis pembinaan, yaitu pembinaan moral dan pembinaan disiplin kerja. Dapat kita lihat bahwa 7 bentuk pembinaan yang dilakukan dalam pembinaan pegawai. Yang pertama yaitu pembinaan mental dan spiritual, pembinaan loyalitas, yang ketiga pembinaan hubungan kerja, yang keempat pembinaan moral dan semangat kerja, yang kelima pembinaan disiplin kerja, yang keenam pembinaan kesejahteraan dan pembinaan karir untuk mendukung jabatan-jabatan yang lebih tinggi di masa yang akan datang.
Pembinaan dalam perspektif landasan normatif kepegawaian difokuskan pada beberapa hal, yaitu pembinaan prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, pasal 19 ayat 2. Pembinaan jiwa korps, pembinaan kode etik dan pembinaan disiplin pegawai pada pasal 30 ayat 1 sampai 2. Pembinaan pegawai negeri sipil dalam konteks kepegawaian di atas paling tidak meliputi 3 aspek ruang lingkup, yaitu aspek pembinaan sikap, pembinaan mental, dan perilaku pegawai. Sebagai contoh, pembinaan jiwa korps antara lain ditunjukkan agar pegawai negeri sipil memiliki rasa kebanggaan terhadap profesinya. Pembinaan kode etik antara lain bertujuan untuk menanamkan identitas dan perilaku profesional sebagai pelayan masyarakat, sedangkan pembinaan disiplin menekankan agar pembinaan pegawai negeri sipil mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Kebijakan pokok pembinaan pegawai negeri sipil meliputi yang pertama, yaitu lingkup pembinaan pegawai negeri sipil adalah nasional. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan pegawai negeri sipil berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja. Yang ketiga, standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil berlaku 8 nasional dan berorientasi global. Yang keempat, pembentukan perilaku dan etos. Pembahasan yang ketiga yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Aparatur sipil negara, seperti yang kita ketahui bahwa aparatur sipil negara merupakan suatu status kepegawaian dalam pemerintahan atau status kepegawaian di bawah naungan negara, yang dimana peran seorang pegawai dalam satu organisasi merupakan sumber daya terpenting dalam pencapaian suatu tujuan, atau dapat kita katakan bahwa rencana yang telah dibuat atau disusun oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan tersebut hanya dapat dijalankan dengan baik jika setiap organisasi tersebut mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik pula. Adapun salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh suatu organisasi manajemen pegawai adalah bagaimana organisasi tersebut mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja para pegawainya, yang dimana pengertian kinerja itu sendiri merupakan kerja secara kualitas ataupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kinerja pegawai, pihak perusahaan diharapkan mampu merencanakan suatu kinerja yang baik untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, sebagai faktor utama pencapai tujuan kinerja tersebut. Adapun undang-undang yang membahas ketentuan aparatur sipil negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara setelah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna silam yang diselenggarakan pada 19 November 2013. Dirancang Undang-Undang dan RUU Aparatur Sipil Negara pada tanggal 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2004 terhadap beberapa pokok bahasan yang diaturnya dalam Undang-Undang ASN, yaitu pokok-pokok bahasan yang diatur dalam undang-undang ini adalah yang pertama, jenis, status, dan kedudukan ASN. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi sebuah golongan dan partai politik. Pokok bahasan yang kedua yaitu jabatan ASN. Jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Pokok yang terkandung dalam undang-undang ini yaitu yang ketiga yaitu hak dan kewajiban ASN. Yang keempat yaitu kelembagaan. Kelembagaan itu terdiri dari Kementerian
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrat. Yang kedua, Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang ketiga, Lembaga Administrasi Negara. Dan yang keempat, Badan Kepegawaian Negara. Pokok bahasan yang kelima yaitu mutasi, penggajian, dan pemberhentian. Yang kita tahu adalah mutasi itu adalah perpindahan pegawai dari suatu tempat yang akan dipindahkan ke tempat lain. Yang kelima yaitu pengisian jabatan pimpinan tertinggi. Yang keenam jadi pejabat negara. Dan yang ketujuh organisasi dan penyelesaian sengketa serta ketentuan peralihan. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika banyak kekurangan materi dan penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.